Halo Itara Friends, gimana nih kabarnya? Apalagi teman-teman yang lagi menjalankan ibadah puasa, pasti udah gak sabar banget dong nunggu buka. Tapi lebih seru lagi kalau misalnya nunggu bukanya bareng aku Fani Sirait dalam program Podcast Tera. Jadi dalam program Podcast Tera ini, aduh aku agak sedikit deg-degan nih, soalnya narasumbernya keren banget. Jadi dalam Podcast Tera ini kedatangan narasumber yang keren banget, seperti yang tadi aku bilang, karena kali ini kedatangan dari program studi Teknik Fisika. Kita sapa dulu ya. Halo Ibu, halo Kak. Halo. Nah, untuk Ibunya bisa perkenalkan diri terlebih dahulu nih. Ini harus mengundurkan diri ya? Padahal Iya. soal ITERA tahu loh nama saya. Oke, coba aja Bu. Perkenalkan nama saya Nika Dwi Grafika Trantias ya, lumayan panjang ya kalau misalnya kereta api mungkin kasih kalah itu. Saya dari dosen teknik fisika, terus kemudian karena saya sudah mission ITERA ya, sebenarnya saya dosen kemahasiswaan, sehingga kalau misalnya ada beberapa mahasiswa ya kalau berhubungan dengan kompetisi dan sebagainya itu pasti akan berkonsultasi dengan saya gitu. Oke. Untuk kakaknya? Aku perkenalkan diri dulu ya. Nama aku Henita Sitohang, aku dari program studi teknik fisika, tepatnya angkatan 2019. Oke, berarti ada Bu Nike dan Kak Henita. Jadi dalam podcast kali ini mengangkat tema pengen ilmu keteknikan yang bisa kemana aja, teknik fisika jawabannya. Aku kayak lagi ngumumin kuis gitu Bu, terus pemenangnya ada passwordnya. Teknik fisika jawabannya. Aku jadi penasaran sebenarnya teknik fisika itu apa sih Bu? Boleh dijelasin dikit nih. Teknik fisika itu apa ya? Kalau misalnya mau dari pengalaman dulu atau mau dari langsung ini nih? Pengalaman aja nggak apa-apa. Pengalaman. Mau jujur, sebenarnya saya tuh bukan teknik fisika asli loh. Oh bukan. Bukan. Jadi Dulu itu saya adalah fisika ya di Universitas Erlangga. Kemudian kenapa saya ingin ke teknik fisika? Itu dulu itu pada saat ke ITB ya ada student exchange. Kita mau lebih tepatnya kita mau saling kolaborasi ya sesama himpunan. Terus kemudian juga mau ingin tahu nih teknik fisika itu seperti apa nih. Ada satu yang buat saya jatuh cinta dengan teknik fisika. apa Bajak itu? laut. Oh bajak laut. Bajak laut. Itu yang membuat saya, kok keren-keren ya bajak laut ya. Nah, jadi teknik fisika itu dia punya satu kiasan sebenarnya atau sebutan. The trade of Jekyll, the Jekyll of trade dan master of sum. Loh, ini apa ya ini maksudnya ya kata-katanya ini. Nah, di Jekyll of trade itu sebenarnya kita melihat dulu ya, mungkin kalau misalnya masih bingung bisa lihat di Lentera episode berapa saya juga lupa tentang terkait teknik fisika. Teknik fisika di sini itu kita punya dua fungsi, dua gambaran sebenarnya, bridge and frontier. Bridge di sini itu adalah kita menjembatani antara sains dan keteknikan. Terus kemudian dari frontier ini, dan karena kita menjembatani ya dari sains juga, dari keteknikan juga, kita bisa memberikan inovasi-inovasi atau menjadi pelopor utama sebagai bagian dari teknologi atau pengetahuan. Seperti itu tadi. Nah, karena kita menjawabnya ya sains sama teknologi, percaya atau tidak kita pada saat ke mahasiswa teknik fisika sendiri ya, itu hampir semua keteknikan itu kita pelajari di sini. Seperti itu. Berarti mencakup banyak ya, Ya, Bu? mencakup banyak gitu. Mungkin kalau misalnya nanti lihat di Lentera ya nanti ada satu kata ya. Kalau misalnya kita bingung nih mau masuk mana, ya udah masuk teknik fisika saja. Oke. Jalan satu-satunya ya, Jalan Bu? satu-satunya sih biar gak bingung nanti. Oke. Kalau dari Kak Henita lagi nih, mungkin mau nambahin sedikit dari penjelasan Bu Nika. Iya, kalau dari aku sendiri ya sebenarnya awalnya aku juga bingung sih sebenarnya teknik fisika itu apa gitu. Tapi waktu aku masuk ITERA, terus waktu kan ada program PPLK ya di Iya, ITERA. benar. Nah, waktu PPLK itu aku dapat satu yang paling aku suka dari teknik fisika tuh. Ternyata teknik fisika itu kan seperti yang udah disinggung sama Bu Nika tadi nih. Nah, teknik fisika itu mencakup semua bidang gitu kan, semuanya dipelajarin. Kalau kakak tahu, kita kan nonton film nih, kakak tahu nggak Avatar? Tahu The Nah, Legend of Aang? Iya, film The Legend of Aang itu kan. Oke. Nah, mengendalikan Avatar itu kan mengendalikan Aang itu kan mengendalikan elemen nih, sama Iya. kayak teknik fisika Kak. Kan dia teknik fisika itu mempelajari semua bidang, mengendalikan elemen seperti yang mungkin diketahui teknik fisika itu outputnya itu kontrol dan pengendalian. Kendali ya. Iya, Itu kendali yang biasanya gitu. itu sebenarnya sih core sih, tapi sebenarnya teknik fisika tuh saking banyaknya sih. Saking banyaknya. Jadi gak cuman dari itu yang biasanya core utama dari teknik fisika atau ciri khas itu ya, yang instrumentasi dan kontrol. Kontrol. Nah,
jangan lupa, karena kita bilang sains dan keteknikan. Jangan lupa ada yang disebut dengan teknik material. Kita mempelajari salah satunya, contohnya apa sih namanya, apa sih namanya ini? Mungkin bagian dari sini semikonduktor. Semikonduktor. Terus kemudian teknik apa lagi ya? Elektronika. Betul, elektro. Kalau misalnya nggak masuk elektro ya udah teknik fisika. Karena kita juga pelajarin kan Bu. Terus sama kayak yang Ibu bilang tadi kan, kayak Ibu kan suka bajak laut tuh. Kayak kita kan, kakak mungkin pernah nonton One Piece nggak sih? Oh, tahu komiknya One Piece. Iya, One Piece. Nah, One Piece itu kan Luffy itu kan sama temen-temennya kan berlayar gitu kan, Iya, Kak, ke bener. pulau ke pulau, sama kayak teknik fisika. Teknik fisika itu mempelajari semuanya sampai seperti Luffy itu kan mencari One Piece. One Piece itu kan diibaratkan sebagai harta karunnya gitu kan, Kak. Nah, sama kayak teknik fisika juga, kita belajar semua, belajar banyak bidang ya Bu, tapi pada akhirnya kita juga memilih bidang keahlian kita masing-masing, di mana itulah menjadi One Piece kita gitu. Oh, soalnya aku tahu One Piece itu dari Ayang. Canda Ayang. Ayang. Nggak ada deh, nggak Sebut ada. Ayang di tag ya, jangan lupa. Nggak ada, Ayang aku gitu. malu. Nah, berarti aku mau nanya, soalnya banyak banget kayak yang bingung nih. Ini prodi teknik fisika sama fisika itu sama atau beda sih gitu, Bu? Prodi fisika sama teknik fisika Iya. ya. Aku sih mengartikannya prodi tetangga. Prodi tetangga. Jadi gini, perbedaan dari teknik fisika sama fisika, kita tahu ya, keteknikan itu atau seorang engineer itu memiliki suatu tujuan, yaitu menyelesaikan suatu permasalahan. Itu yang paling kunci. Sedangkan kalau fisika sendiri atau sains itu adalah mengidentifikasi dari suatu fenomena untuk bisa dijadikan suatu teknologi. Nah, kalau kita dari teknologinya itu kita implementasikan untuk misalkan permasalahan-permasalahan. Nah, itu agak sedikit berbeda dengan prodi fisika dengan teknik fisika. Walaupun sering sekali kita itu disama-samain, ya, Bu. betul, disama-samain. Tapi jujur aja kalau misalnya nanti terjun ya di teknik fisika, nanti kamu ya kalian sendiri itu pasti akan tahu membedakannya. Dan jujur saja kalau keteringat pada saat saya dulu fisika dengan teknik fisika, saya akan memilih teknik fisika sebenarnya. Jadi agak menyesal atau gimana nih, Bu? Sebenarnya nggak menyesal sih. Sebenarnya nggak menyesal. Dari fisika saya memahami tentang ini ya, dasar-dasar. Nah, dari teknik fisika saya bisa mengaplikasikan dari dasar-dasar tersebut ke dalam implementasi untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti itu. Nah, berarti peran teknik fisika di era saat ini apa nih? Coba dari Kak Henita terlebih dahulu. Waduh, peran teknik fisika ya di era saat ini tuh sangat besar ya, sangat banyak, terutama tuh di bidang teknologi. Nah, di teknik fisika mungkin teman-teman udah lihat seperti yang dibilang Ibu Nika tadi tuh ada lentera di episode berapa, dijelaskan di teknik fisika ITERA itu kan punya 2 bidang keahlian ya. Nah, aku tuh ambil material. Nah, di material itu aku belajar ternyata teknik fisika itu banyak ya dipelajari, seperti yang tadi kita bahas elektronika, kita belajar terapan-terapannya. Nah, waktu itu aku tertarik nih. Waktu aku belajar, waktu itu sama dosen aku cerita-cerita sambil belajar. Nah, ternyata material itu kan berevolusi, material itu berkembang selalu. Nah, seperti kayak HP gitu kan, kita dulu mungkin kenal HP Nokia masih tebel, layarnya masih iya gitu kan. Nah, sekarang udah ada yang tipis, bahkan ada yang sudah bisa digulung. Nah, kita pelajar itu kan, ada yang sudah digulung, ada yang di flip gitu kan. Nah, ada kalau kita dengar mungkin AMOLED plus gitu, Super AMOLED. Nah, itu tuh aku belajar di teknik fisika. Perannya juga sangat luas di bidang industri seperti itu. Mungkin kalau bisa menambahkan ya, ini mungkin cerita-cerita dari beberapa dosen ya. Karena kita mempelajari sangat banyak bidang, kita bahkan bisa lebih fleksibel banget untuk bekerja sama atau berkolaborasi dengan pribadi yang lain. Salah satu contohnya ada beberapa yang tadi ya, sistem energi. Nah, tadi sistem energi kan kita sudah tahu ya, ada namanya PLTS ya, solar cell. Itu jangan lupa, di situ ada teknik fisika loh. Di situ ada teknik fisika. Terus kemudian karena bidang saya medical, jadi kita bisa berkolaborasi dengan teknik biomedis. Dan kalau misalnya believe or not ya, salah satu dosen dari teknik biomedis itu adalah dari alumni teknik fisika. Wow. Terus kemudian jangan lupa, kalau nggak salah ada beberapa, kalau misalnya kalian tertarik teknik fisika ya, teknik fisika seperti apa, mungkin bisa cek ke BKTF ya, ada webinar lebih tepatnya. Nah, pada saat webinar itu aku pikir bahwa teknik fisika itu hanya sekedar kayak mungkin kita ke petrokimia, ke PLN, terus kemana itu, ke
Pertamina, terus kemudian yang perusahaan-perusahaan vendor lain vendor lain dan juga ke Telkom ya. Ada beberapa yang bikin saya kaget, benar-benar kaget. Ada yang pernah di Gojek, ada yang pernah di apa sih namanya, di bagian yang berkaitan dengan apa ya, nggak ada apa hubungan dengan teknologi yang kayak seperti yang dibayangkan ya. Saya juga pernah baca tuh Bu di CPNS 2021. Iya, di CPNS Ibunya kaget beneran. CPNS 2021 itu Bu, kalau nggak salah saya baca itu banyak Bu lulusan teknik fisika di sana begitu. Menteri Keuangan di Kementerian Keuangan juga bekerja di bagian seperti analisis data seperti itu Bu, data. Oh, analisis data. Iya. Seperti yang sudah kita pelajarin di teknik fisika. Kami mempelajari analisis data itu di sains data. Desain data. Nah, sains data itu nanti kita akan belajar tentang penganalisan data ya, data analis sama machine learning. Ini yang keren itu machine learningnya. Jadi kita punya data big data, terus gimana caranya kita mengidentifikasi sesuatu gitu. Seperti itu. Terus kemudian dari CPNS itu yang aku cuman ingat-ingat sih yang di LIPI dan sebagainya ya. Terus yang untuk CPNS ada informasi yang lain yang aku yang kaget itu yang keuangan ada teknik fisika juga. Oh, menteri. Saking luasnya teknik fisika ini meranjak kemana-mana gitu. Si paling luas ya prodinya. Si paling luas. Iya, kan aku juga kaget waktu itu kan apa hubungannya, ngapain sih teknik fisika gitu kan di CPNS di Kementerian Keuangan kayak gitu. Tapi aku kayaknya pernah ingat deh CPNS tahun berapa yang dimana Kementerian Cagar Budaya itu butuh teknik fisika. Dan aku juga bingung ini ngapain ya teknik fisika di situ ya. Coba kita mikirin nih. Teknik fisika di cagar budaya. Sekarang cagar budaya kita tahu ya kayak apa sih namanya yang apa satwa, terus flora fauna. Itu ngapain ya? Lingkungan. Kalau yang saya pernah tahu ya Bu, kalau di seperti cagar budaya itu teknik fisika bekerja mungkin bisa di konservator seperti itu Bu. Konservator? Ya, mungkin dia belajar untuk menganalisis lingkungan gitu Bu. Akustika juga kan Bu, seperti yang sudah dipelajari di teknik fisika juga belajar akustik. Mungkin aku bisa sebutin di salah satu penelitian dari salah satu rekan saya, dosennya namanya Pak Rifki. Jadi beliau itu bidangnya adalah akustik. Nah, saat ini sedang meneliti suatu soundscape suatu wilayah. Ya pernah bekerja sama kolaborasi sama kehutanan kalau nggak salah. Ya nggak lucu juga ya. Teknik fisika ke kehutanan. Nah, beliau itu sedang meneliti tentang ini ya satwa-satwa suara-suara tersebut. Nah, dari sebenarnya ide-idenya ini aku perlu teringat sebenarnya. Ide-idenya ini sih yang saya ambil untuk tugas besarnya mahasiswa teknik fisika karena saking menariknya ini satwa-satwa itu tadi. Kalau nggak salah kalau mata kuliahnya sih pengolahan sinyal. Jadi karena berdasarkan ini ya untuk menganalisis, mengasah nih skill dari cara-cara lulusan nih engineer yang keteknikan ya. Nah, ini salah satu tugas besarnya yang sudah berimplementasi dengan teknologi. Ya, salah satunya bagaimana sih menganalisis dari soundscape-nya itu tadi yang berhubungan dengan itu tadi apa sih namanya yang kehutanan, mungkin dari soundscape-nya, mungkin yang binatang juga seperti itu. Kalau di sana ada satu penelitian yang orca tahu nggak ya, yang paus yang hitam putih kayak panda itu. Oh iya, tahu. Itu. Nah, itu orca itu sebenarnya dia memiliki frekuensi tertentu sebenarnya. Tahu fishing breeding nggak? Fishing breeding itu suatu si siapa itu namanya? Si orca itu mengeluarkan suatu frekuensi yang dimana dia itu bisa membuat si ikannya itu pusing 7 keliling. Nah, dari ikannya. Iya, kasihan ikannya. Nah, itu pusing 7 keliling. Kalau misalnya nanti silakan dicek ya nanti di internet ya, di Wikipedia, fishing breeding itu keren banget sebenarnya. Jadi ada beberapa frekuensi tertentu yang kita bisa identifikasi, mungkin kita bisa pakai nih buat fishing. Jadi ketimbang kita pakai kail ya, tinggal kita nunggu nih lama, kenapa nggak kita pakai fishing breeding nih untuk menangkap si ikan, kan bikin ikannya pusing nih. Nah, terus tinggal kita tangkap nih kan, dia diam. Kalau breeding kan artinya bukan breeding sih, tapi ikannya kan bingung nih, lagi galau atau keliling pusing nih. Nah, itu mungkin kita bisa nih langsung ditangkap aja. Ketimbang kita nunggu lama, tapi nggak enak juga ya kalau misalnya nggak ada itu ya, nggak ada tantangan. Tapi nunggu lama tanpa kepastian juga nggak enak. Aduh, tanpa harapan, harapan saja.
Aku juga pernah sedikit baca katanya ada lulusan teknik fisika yang kerja di Museum Nasional. Itu berarti sama kayak cagar alam atau beda tuh, Bu? Nah, untuk di Museum Nasional itu lulusan teknik fisika bekerja mungkin di bagian pemeliharaannya ya Bu ya, di pemeliharaannya peralatan ataupun mungkin seperti yang tadi juga udah dijelasin sama ibunya, akustika kan bisa juga seperti itu sih, kenyamanan ruangan. Nah di teknik fisika juga belajar kenyamanan ruangan Bu. Benar. Oh, berarti kayak tata cahaya gitu-gitu benar ya. Tata juga ya. cahaya. Di sini ini katanya tata cahaya nih. Ibunya kayak linglung gitu, tercengang-cengang. Iya. Ini kayak prodi teknik fisika ini lagi sombong-sombongnya ya. Iya. Kayak aku nih bisa kerja di mana aja. Bisa kemana aja nih aku nih. Jadi don't worry nih buat ITERA Friends yang mau masuk ITERA Fisika, karena prospek kerjanya ternyata banyak banget seperti yang tadi udah disebutin, kayak LIPI, PLTS ya tadi, Yes, Telkom, Telkom. PLN. iya PLN, dan juga tadi Kementerian Keuangan ya Bu? Iya, Ya, benar. bisa juga. Oke, nah selanjutnya nih, fasilitas apa aja sih Bu yang bisa jadi penunjang prodi teknik fisika tepatnya yang ada di ITERA ini? Oke, pertama penunjang yang pertama ya fasilitas kita itu ada laboratorium. Kita laboratorium ada dibagi dua. Ada Sustainable Intelligent Environment Building, terus nanti satunya itu yang material, jadi advanced material. Nah, kalau si B itu nanti dibagi dua sebenarnya. Ada yang fisika bangunan, ada yang dia benar kontrol industri. Nah, fisika bangunan kita punya alat ya, ada namanya sound level meter yang biasanya digunakan untuk kita mau mengukur akustik. Jadi mengukur besar suara-suara nih. Salah satu contohnya apakah bangunan ini tuh sudah cocok gak sih kalau misalnya kita bikin suatu party gitu. Kegiatan party. Terus kemudian yang paling mungkin nggak tahu ya sebenarnya untuk mengukur gimana sih enaknya ketika kita ngobrol kayak gini itu di fisika bangunan pun juga mempelajari. Jadi bagaimana sih caranya untuk kita mengatur si desibel itu atau apa ya namanya ya, equalizer kalau nggak salah, mengatur equalizer atau mixernya di suara agar terlihat lebih jelas, kemudian tidak terlalu kayak apa ya, biasanya sih aku sih mengatakan itu ada noise-nya di sini yang banyak gitu. Nah itu dari fisika bangunan sendiri. Terus kemudian dari fisika bangunan ada juga teknik pencahayaan ya kalau pertanyaan di sini. Jadi kalau misalnya pengen belajar kita butuh pencahayaannya tertentu. Terus kalau misalnya pengen, mungkin kalau teman-teman kalau misalnya di kelas itu mungkin ada yang aduh aku ngantuk banget ya. Terus atau aku ini ulap banget nih. Nah, itu pengaturan dari teknik pencahayaan agar dimana kita itu bisa fokus yang kata yang paling lebih bagus atau lebih fleksibelnya itu adalah kata kenyamanan, comfortable. Kalau kata itunya, kata yang paling pertama kalau misalnya fisika bangunan itu pasti comfortable dulu ya kan ya. Comfortable berarti artinya kita harus mengatur nih kalau pencahayaan itu seperti ini. Mungkin aku teringat dengan finansial. Mungkin pencahayaan pun juga bagus ya kalau misalnya kita mengatur cahaya. Kalau kan biasanya lampu-lampu kan berada di misalnya di apa itu namanya, picture itu apa di namanya, foto, seperti di gambar itu untuk estetika ya Bu. Oh iya benar, estetika. Bentar, kalau misalnya kalian nanti masuk teknik fisika, masuk teknik fisika bangunan, ini bisa nih kalau kalian suka hobi yang estetika kalau pengen foto yang fotogenik. Yes, fotogenik, tapi kan perlu pencahayaan yang baik ya Bu. Oh iya benar juga ya. Sama seperti yang kakak bilang tadi, yang di museum itu bisa juga bagian pencahayaannya. Mungkin barang di museum itu kan perlu pencahayaan yang cukup untuk terlihat jelas oleh pengunjung seperti itu. Berarti itu lebih ke lampunya apa cara ngatur cahayanya? Cara ngatur sama lampunya, source-nya juga sangat penting. Dan juga kalau misalnya kita source-nya kebanyakan sampai terlalu ulap banget, itu kita bisa mengatasi atau mengendalikan. Makanya bilang avatar itu tadi. Terus itu dari fisika bangunan sendiri ya. Kalau nanti ada satu lagi itu di kontrol industri, kita punya PLC ya. PLC yang bisa mengendalikan 4 parameter industrial, yaitu pressure, level, terus kemudian temperatur, terus saya gak lupa satunya apa ya. Ingat-ingat lagi Bu. Ingat lagi ya. Ntar ini karena puasa ini butuh kurang fokus, butuh air. Mungkin bisa dijawab ya di sini ya kalau misalnya ada yang tahu. Di komen. Bisa jawab di komen kalau misalnya tadi tahu jawaban pertanyaan dari Bu Nika. Oke. Terus kemudian kita punya advanced PLC atau advanced PLC trainer ya. Kalau
percaya nggak kalau misalnya kita bisa masuk ke Dishub ya? Apa ya Dishub ya yang lampu merah? Bener kan ya? Aku tidak tahu. Lampu merah. Iya, yang jalur lampu merah lalu lintas. Lalu lintas. Nah, lalu lintas kan dia Traffic. punya traffic, punya pengendali. Nah, Oh, iya. kita pun juga punya alat itu untuk mengendalikan si lampu merah itu tadi. Jadi kalau misalnya nanti kita keluar nih, kita mau masuk ke bagian Dishub, langsung bilang, saya udah pernah loh untuk bisa mengendalikan PLC-nya. Nggak cuma elektro loh, gitu. Wih, sombong lagi. Iya. Kita kayaknya perlu disombong juga nih. Tapi kan emang bener adanya seperti itu. Teknik fisika tuh emang bisa semuanya. Jadi nggak sombong ya, ini Nggak realita. sombong, realita. Oke, jadi tadi tuh belum kejawab sebenarnya Bu, fasilitas-fasilitas yang bisa dipakai atau nggak fasilitas yang ada di ITERA deh yang bisa dipakai oleh mahasiswa teknik fisika. Oke, bisa sebenarnya sih ada beberapa fasilitas ya. Contohnya kalau misalnya untuk itu laboratorium tadi fisikanya sendiri. Kalau misalnya untuk material, seharusnya ini nanti dijawab di komen aja ya kalau material. Sebenarnya kalau fasilitas tuh lumayan banyak nih. Ada yang apa sih namanya, asrama kita punya. Terus kemudian gedung labtek itu kita punya ada 3 ya. Yes. Bentar lagi ada pembangunan 4 sama 5. Wow. Baru dibangun sedang. Sedang dibangun. Terus kemudian kita punya gedung GKU 1 dan berencana GKU 2 nih. Yeay, happy. Loh, iya dong, kita akan mau kita memberikan suatu fasilitas untuk mahasiswa ya, biar apa sih namanya, biar nyaman ya, kita nggak usah desek-desekan. Terus kemudian nanti kalau misalnya kelas nanti sampai malam, aduh rasanya gimana ya. Nah, kita ada gedung Labtek 2 nanti mungkin kalau nggak tahun 2023 ya, atau pokoknya tahun depan seingat saya. Terus kemudian kita akan ada, selain asrama mungkin ada Masjid At-Tanwir. Kalau tahu ya, Masjid At-Tanwir itu punya keunikan ketimbang masjid yang lain, yaitu dindingnya itu bukan dinding. Dindingnya bukan dinding. Apa jadinya Bu? Jadi dindingnya itu dikasih suatu kawat ya, dia menggunakan batu kali untuk ditata ditata rapi. Kalau misalnya ini guyonannya Direktur Meristek Dikti pada saat kalau nggak salah sih Disnatalis keberapa saya agak lupa. Pada saat itu terganggu aku dengan Masjid At-Tanwir. Kenapa? Ini sangat estetik sekali, padahal ini kurang dana, Pak. Padahal ini kurang dana, Pak, sebenarnya. Tapi saking dia estetiknya, ketimbang dengan dinding yang lain, sebenarnya Masjid At-Tanwir dengan batu kali seperti itu ya, dikumpulkan seperti itu, dia tuh memberikan kesan dingin, kenyamanan dingin gitu loh. Kita tanpa AC pun kita bisa nyaman di situ. Oh iya. Berarti dari kekurangan tersebut bisa jadi kelebihan betul. nih. Keren banget teknik fisika. Terharu banget Ibu. Terus fasilitas laboratorium juga udah saya sebutkan. Kemudian kita ada gedung A, B, C, D, E, F ya. Itu mungkin kalau misalnya LTPP itu gedung E yang pasti namanya kita bisa menikmati ya. Jadi kita nggak campur dengan gedung labtek, gedung GKU. Terus kemudian nanti gedung F itu biasanya sih untuk ruang dosen. Terus kemudian nanti gedung CD itu ada beberapa ruang, sebagian untuk ruang dosen, nanti sebagian juga untuk ruang administrasi. Ada gedung A untuk yang bisa difungsikan untuk rektorat. Kemudian ada gedung B yang difungsikan untuk kemahasiswaan, akademik, terus kemudian keuangan dan sebagainya. Terus kemudian kita punya banyak taman, tamannya estetik loh. Kalau misalnya kamu jalan-jalan ke ITERA, jangan lupa kamu masuk betul kebun raya ITERA, itu estetik banget, ada labirinnya. Kemudian kebun raya ITERA nanti ada banyak flora fauna. Terus kemudian jangan lupa kita punya embung luar biasa banyaknya, dan ada embung yang estetik yang bentuknya kayak Sumatera. Pulau Sumatera. Betul. Kalau nggak salah di gedung di embung yang pojok, embung apa ya namanya? Ya? Yang dekat asrama. Yang bukan, yang kan belakang asrama Bu. Oh iya. Yang di sono. Yang di sana. Ini di mana? Ini coba sih yang ini bilang nih. Yang pojok sana itu yang mana ini? Iya nih. Embung yang ada Pulau Sumateranya, embung apa tuh guys namanya? Bisa dijawab di kolom komentar. Udah kayak selebgram ya. Nah, Ibu, kalau misal tadi Ibu sudah menjelaskan fasilitas-fasilitas yang ada di ITERA, aku juga mau ngasih tahu sedikit, enggak sedikit, enggak banyak, pokoknya ini sangat berguna banget karena ITERA sendiri, jadi Institut Teknologi Sumatera ini memfasilitasi teman-teman yang ingin melaksanakan UTBK di ITERA. Jadi kalau misalnya, nggak usah khawatir nih, kalau misalnya nggak dapet tempat UTBK atau tempatnya jauh-jauh, kalian bisa daftar UTBK di ITERA.
Ya ngasih tahu aja sih Bu, sekilas Ya, iklan. kelas iklan, tapi sebenarnya paling bagus di ITERA sih karena kita punya berbagai macam ini ya alat yang namanya komputer. Iya benar. Komputernya luar biasa banyak, jadi kalian nggak usah khawatir kalau misalnya nanti kekurangan terus kemudian nge-lag. Jujur saja komputer kita itu komputer yang cukup medium ya, kalau levelnya medium ya, kalau untuk UTBK sudah cukup banget. Apalagi selain UTBK biasanya dipakai buat CPNS juga sih. Oh iya. Betul kan, CPNS. Jadi kalian jangan khawatir, masuk aja di UTBK ITERA, meskipun nggak masuk ITERA nggak apa-apa. UTBK-nya di sini. UTBK-nya di sini dulu. Dan juga jangan lupa cicipi fasilitas-fasilitas ITERA yang itu tadi. Keren dong. Keren banget emang ITERA ini. Nah Bu, terakhir dong aku mau minta dari Ibu dan Kak Henita pesan untuk calon mahasiswa yang masih bingung nih mau daftar prodi apa atau enggak, kayak diajak gitu Bu, ayo sini masuk teknik fisika gitu. Yang seperti yang pertama kali ya, sebenarnya sih kalau aku mau bilang, pertama adalah tentukan passion dulu untuk kalian, terus kemudian tentukan apa yang ingin kalian lakukan gitu. Tapi kalau misalnya nggak ada, memang saya bilang bahwa teknik fisika itu adalah pilihan terakhir yang sangat luar biasa, karena meskipun kalian mau belok kemana pun tetap teknik fisika loh. Terus kemudian yang jangan lupa ikhtiar ya, ketika nanti belajar mudah-mudahan bisa masuk entah itu di program studi yang kalian inginkan atau ke teknik fisika sendiri ya, sehingga minimal kalian sudah berikhtiar, terus kemudian juga berusaha, jangan lupa berdoa. Dan juga yang paling penting ya, aku selalu agak sedikit menyesal pada saat masa muda, yaitu tidak punya namanya goal atau tujuan hidup sih sebenarnya. Oh iya. Benar. Jadi tentukan dulu passion kalian atau tujuan hidup kalian, atau kalian punya mimpi nih, punya mimpi, baru tentukan untuk pilihan. Tapi kalau misalnya kalian masih bingung, udah teknik fisika aja, nanti tinggal kita belokin dikit aja. Jadi jalan pertamanya teknik fisika untuk spesialis ya namanya, atau bukan spesialis, apa ya Bu? Bidang fokusnya, keahlian, bidang fokus, keahlian ya. ya, bidang keahliannya bisa dicari. Betul. Jadi sebenarnya tentang terkait yang Luffy itu tadi, yang mencari semuanya, ada satu yang kurang penjelasan, yaitu dari penjelasan ini ya, Luffy tadi kita kan menyeberangi lautan di berlayar ini ya kan, lautan-lautan. Nah kita kan pasti pengen nih lautan yang kalau nggak salah di Caribbean itu kan punya bajak laut yang punya wilayah sendiri. Iya. Nah itu wilayah tersebut itu namanya bidang keahlian yang ingin kalian kaji. Nah kalau di teknik fisika kami akan memberikan semua kajian-kajian itu. Tentukan apa yang kalian lakukan, nanti kami yang akan mengasah jauh lebih lanjut lagi, lebih sampai kalian bisa spesialis gitu. Oke, kalau dari Kak Henita sendiri nih, apa nih pesan untuk calon mahasiswa baru? Untuk calon mahasiswa baru ya, kalau dari aku sendiri sih jangan sampai ya salah jurusan, jangan Emang sampai sakit sih. sakit. Tapi karena aku sendiri udah ada di teknik fisika ya. Sombong lagi. Iya. Karena udah di teknik fisika sih kan udah dijelasin seperti yang tadi, semuanya kita pelajarin. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung, bener-bener bingung banget mau kemana, teknik fisika aja dulu. Berarti kayak tema yang diangkat sekarang nih. Apa tadi, pengen ilmu keteknikan yang bisa kemana aja, teknik fisika jawabannya. Wih, keren. Benar. Ini yang angkat tema siapa ya? Kayaknya mind blowing gitu ya. Oke, sama terakhir nih Bu, karena kita sudah membahas banyak banget informasi tentang teknik fisika, siapa tahu dari ITERA Friends tuh masih ada yang bingung nih atau enggak masih pengen mengulik lebih jauh lagi tentang prodi ini, itu bisa dicari tahu di mana nih Bu? Sosial medianya atau IG? Oke, kami semuanya punya web TF yang namanya tfitera.icd. Mungkin lagi join ya, maaf ya, lagi diperbaiki. Terus kemudian kami punya YouTube yang YouTube. Kalau mau sombong lagi aku. Silakan, gak apa-apa Bu. Oke, YouTube kami itu memiliki follower lebih dari besar 3.000 sekali. Wah. 3.000 follower. Beli Bu? Enggak. Enggak dong ya. Oh enggak, kenapa kami sampai 3.000 itu? Karena Kenapa? kami asal memberikan bahwa teknik fisika itu merupakan keilmuan yang bisa semuanya gitu. Nah, kami akan memberikan suatu webinar, terus kemudian ada salah satu yang webinar yang banyak diikuti, yaitu webinar yang saya moderatori, itu tentang PV engineering ya, solar cell, yang gimana sih caranya kita untuk mengatur solar cell ini tadi. Jadi solar cell itu waduh mahal banget ya, padahal kita bisa beli sepetaknya aja loh, dan kita bisa cara untuk pemeliharannya dan sebagainya gitu. Itu merepet ke PLTS. Terus kemudian dari YouTube ya, jangan lupa subscribe dan Subscribe, Bu. subscribe
subscribe. Oke. Subscribe dan juga bunyikan lonceng kalau misalnya kami ada webinar langsung nih muncul ting. Wih, bisa langsung join ya. Nah, terus kemudian kami punya IG yang setiap hari kami akan selalu update gitu di tf.itera. Jangan lupa follow. Jadi penting ini. Jadi buat Itera Friends bisa buka web Iteranya, teknik fisika Teknik Iteranya, fisika Itera. walaupun lagi down ya, tapi nggak apa-apa, nanti pasti bakal bener lagi. Dan juga subscribe YouTube-nya, terus juga Instagram-nya ya Bu. Instagram. Oke, karena mungkin sudah banyak banget yang kita bahas, aku mau ngucapin terima kasih kepada Bu Nike dan Kak Henita yang sudah menyempatkan waktunya dan berbagi informasi kepada Itera Friends semua nih. Oke, sekarang saatnya aku Fani pamit undur diri dari hadapan teman-teman semua. Selamat berbuka dan sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa.